Ma'asyiral kiram, di antara yang disebutkan oleh Imam Abul Qasim bin Asakir rahimahullah dalam Tabyin Kadhibil Muftari tentang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, beliau ini 40 tahun lamanya berada dalam kebatilan, ikut mazhab Mu'tazilah. Subhanallah. Ya, karena memang dia dapat ayah tiri. Kalau bagi kita ayah sobok namanya ya. Ayah sobok. Itu ayah sobok. Tak sobok gitu ya. Ketemu gitu, tiba-tiba dah besar dah dapat ayah gitu. Ayah tirinya di mana ibunya menikah dengan pentolan Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubbai. Nah, karena dididik di tangan Mu'tazilah, tumbuhlah beliau menjadi pakar dan imam dalam mazhab Mu'tazilah. Yang ciri khasnya Mu'tazilah itu adalah mengedepankan akal dari dalil. Dalil akli lebih diutamakan dari naqli. Dan ini yang diikuti oleh sebagian aliran dalam Islam. Ya, diikuti cara berpikirnya, walaupun tidak setuju 100%. Yang berseberangan dengan mazhab as-salafu as-salih alaihim ridwanullah. Nah, Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah, ketika beliau sudah 40 tahun lamanya dalam kebatilan tersebut, akhirnya beliau menghilang selama 15 hari, tidak keluar dari rumahnya. Ya, karena sudah melihat lemahnya hujjah al-Mu'tazilah dibanding dengan hujjah Al-Quran dan Sunnah. Sebab setiap kebatilan yang ada dalam pikiran Mu'tazilah ada jawabannya yang menghilang yang memporak-porandakan cara berpikir Mu'tazilah tersebut. Ada Al-Quran dan ada hadisnya. Tidak mungkin seorang yang beriman menolak yang tegas dan jelas gara-gara sesuatu yang diragukan dan tidak jelas. Ya kan? Ya, pemikiran kalau seandainya Allah berilmu sama dengan makhluk. Ini kan kira-kira. Karena dia lihat makhluk, ilmunya datang setelah dia sebelumnya jahil. Habis itu belajar tambah jahil. Ya. Nah, belajar baru dia berilmu. Jadi dikiranya bahwa ilmu itu selalu berproses seperti itu. Ilmu itu berproses seperti itu, sehingga mereka nafikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka bilang pula Allah kan hidup. Kalau hidup perlu oksigen katanya. Berarti perlu hidung untuk menghirup oksigen. Perlu perangkat-perangkat lain, maka Allah tidak mungkin hidup. Menurut mereka, mati mustahil juga. Karena kalau mati pasti hidup sebelumnya katanya. Akhirnya tidak satu pun sifat Allah SWT yang mereka terima. Dan ayat-ayat Allah dibacanya terus. Al-Quran kan dibacanya, dia kan hafiz Al-Quran, dia baca Quran dia. Nah, Al-Quran mengatakan Allah hidup. Innaka mayitun Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang hidup, yang senantiasa kurus. Akhirnya beliau setelah itu 15 hari dan jelas baginya dan terang kebenaran bahwa yang diikuti dan dikembangkan oleh as-salaf itulah yang selamat dan itulah yang ilmu dan jauh dari syubhat. Maka dia masuk ke masjid Jami' al-Basrah, masjid besar di Basrah, tempat dulu Imam Al-Hasan Al-Basri jadi khatib dan imamnya di situ. Kemudian diteruskan oleh ulama-ulama setelahnya, ulama-ulama besar setelahnya. Lalu dia waktu itu mengumumkan, ayuhan nas, wahai masyarakat, di depan khalayak ramai, saya menghilang dari kalian selama 15 hari, memperhatikan dan mengamati
bahwasanya pemikiran saya selama ini saya bandingkan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya dapatkan bahwa pikiran saya adalah keheranan, dan saya dapatkan bahwa pada firman Allah dan hadis Nabi keyakinan. Akhirnya saya memilih minta beristikharah kepada Allah SWT untuk menanggalkan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah yang selama ini dan mengikuti apa yang diyakini oleh Imam Ahmad, Al-Imamul Mubajjal Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaih. Lalu dia menyerahkan, ini kitab yang saya tulis setelah saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu dia memberikan kitab Al-Ibana Nusul Diyanah rahimallahu taala. Ini tandanya kaum muslimin, orang-orang yang mau cepat kembali kepada yang hak setelah jelas baginya, bukan hanya kembali dia umumkan di khalayak ramai.